Oke, kembali lagi di Espresso edisi karantina. PPKM ya. Iya, sedikit pahit tapi apa nih kalau kayak gini? Nggak bikin keluar rumah. Benar. Ya, kita mau membahas banyak pertandingan dari Giornata 19 ya. Loh. Sama Copa kalian. Putaran terakhir ya, berarti nih ya. Iya, putaran pertama Giornata pertama match terakhir di Giornata putaran pertama, susah banget. Ya, pertandingannya ada apa aja, Rom? Banyak lah. Ada 10 pertandingan biasa. Ya, yang itu kan waktu itu udah main tuh Benevento. Terus yang belum berarti dari Roma kita bahas. Spezia. Waduh. Jadi partai sengit iya, Roma Spezia. Ini pertandingan rakyat lagi-lagi. Luar biasa. Waktu itu gue kasih tahu ke siapa? Aldo ya. Kalau Spezia sengaja mengalah supaya karir Fonseca cukup diperpanjang lah. Tapi ini drama nih, 7 gol men. Gokil ini. 7 gol. Hampir seri itu padahal. Hampir ya, bahkan udah bisa dibilang ya udah selesai lah itu pas 3 sama. Kontrolnya Pellegrini luar biasa ya. Iya. Itu ada andilnya Bruno Perez ya. Ya, lagi-lagi. Gol terakhir. Terus Gonzalo Villar juga mainnya kurang begitu ini ya, dia diganti kan ya kalau nggak salah. Gue ini nonton nih. Iya, Cristante. Tapi ini kembali lagi ya, Spezia melawan dengan sehormat-hormatnya. Iya betul. Dia nggak ada Nzola padahal ya. Nggak ada. Tapi ya habis golin langsung cedera. Iya benar. Tapi yang main bagus sih Farias mainnya bagus nih. Benar. Setuju gue. Licin juga dia tuh. Ini biasanya habis dipuji-puji gini langsung hilang. Iya, baru pengen bilang gua. Nandes aja udah mulai ngeredup anjir, parah. Itu yang dia gol keduanya Farias yang dia ini nih bikin Smalling sama Ibanez pusing. Iya. Gokil deh. Terus Smalling gue lihat videonya dia belajar bahasa Vietnam, ngapain dah sih, ada-ada aja. Kelakuan. Itu baru lama sih? Kayaknya sih udah lama, rambutnya masih pendek, cuman baru naik, baru viral sekarang. Nggak jelas emang. Yuk. Ya, mungkin Chris Smalling lebih layak buat fokus bermusik aja ya. Di Wapres Bulungan kan. bareng anak-anak reggae. Yoi, gila parah. Sumpah. Ya, tapi ini berarti di game ini apa? Borja Mayoral itu akhirnya nyetak 2 gol lagi ya. Emang dia tiap dipercaya dia selalu ngasih hasil maksimal sih menurut gue. Bener. 2 gol lagi. Yang 1 golnya bagus tuh. Ya. Yang gol kedua ya? Si siapa? Walaupun tanpa Edin Dzeko ya. Edin Dzeko kan lagi nih jadi humor. Apa ya? Cerita kedua nih jadi setelah si Gasperini sama Papu nih sekarang ada Fonseca sama Edin Dzeko nih. Apa itu alasan kayak mau pindah aja kali nggak sih? Ya nggak tahu juga, bisa jadi. Pemain antara pelatih dengan kaptennya loh. Kan maksudnya sekarang kenceng banget nih isunya nih, swap antara Sanchez dan Dzeko. Nah iya ini juga. Ya jadi ada. Gitu. Dari kemarin udah panas gitu loh di internal. Jadi ya begitulah. Lanjut. Apa tuh? Pertandingan selanjutnya maksudnya setelah Roma Spezia itu ada Milan Atalanta langsung ya. Nah, digulung tadi. Rata. Kacau ini Licik mainnya udah sih the best ya. Tapi di lain sisi tengahnya Milan bolong banget gak sih Mas? Di match itu ya? Itu. Ya ini kan ada eksperimen sebenarnya dari si Pioli untuk nempatin si Mete di
posisi nomor 10 kan. Sebenarnya tadinya tujuannya tuh untuk manfaatin kelebihan fisiknya Meite, kayak bisa menangin sundulan gitu, atau ya untuk nabrak-nabrak lah gelandang-gelandang bertahan Atalanta gitu. Jadi ditaruh di situ. Ya cuma ya namanya juga eksperimen ya, bisa berhasil bisa gagal. Iya. Ya ini Eksperimennya emang lawan Atalanta. iya, tapi emang Berat. ya pilihannya Salah, juga ini sih, antara dia masang Brahim atau Mete. Ya kalaupun misalnya yang dipasang Brahim, gua rasa juga ya belum tentu berpengaruh lumayan gimana signifikan gitu, karena Atalanta juga udah mainnya sangat-sangat ini di pertandingan ini tuh sangat-sangat bisa dibilang hampir sempurna lah mainnya Atalanta tuh, rapih, disiplin dan konsisten gitu 90 menit gitu, nggak ada kendornya. Dan lagi-lagi sisinya Theo dimakan sama Hateboer ya. Yap. Iya, dan ada Ilicic juga di situ kan. Nah, iya. Emang gimana ya, nggak ada Romagnoli, nggak ada Benacer dan nggak ada si Hakan, itu pengaruhnya gede juga buat Milan. Kasihan juga Kak Nunu suruh jaga Ilicic. Ya, cuman memang udah, kalau gue lihat juga memang udah kalah gaya main sih. Pioli kelihatan nggak bisa ngimbangin permainannya Gasperini gitu loh. Maksudnya sepertinya memang susah juga sih taktik yang bisa meredam pressingnya Atalanta gitu loh. Karena menurut gue pressingnya Atalanta tuh intensitasnya tuh sama kayak waktu Liverpool awal-awal mau juara Liga lah. Seintens itu, ngerti gak? Pressingnya gila-gilaan gitu loh. Tapi memang tetap dengan ada ciri khas gaya Italinya ya, kalau udah menang defisit 2 gol memang rada sedikit ngendor. Akhirnya kebukti pas di menit-menit 80 ke atas lah, bisa dibilang Milan mulai ada sedikit ke depannya, apalagi pas masuk si Mandzukic. Cuman tetap nggak nolong sih memang gitu. Debut ya Mandzukic ya. Debut ya, dan hampir bikin gol sebenarnya, cuman sayang aja tuh. Jadi gol. Mentok ya. Kena kiper. Ini nggak jelas nih, kacau ini. Lanjut. Nah ini saudaranya nih, Udinese Inter. Ini dia. Ini malah Internya nggak bisa ngambil poin ya. Iya, ngambil peluang. Nggak bisa ngambil poin. Lagi kalah. Milan lagi kalah, dia malah seri juga gitu. Cuman menarik ya pertandingan ini, Conte kartu merah ya. Ya. Kaget juga lihat nama Conte justru yang kartu merah, dan memang katanya pertandingannya Udinese katanya banyak yang bilang mainnya tarkam kasar gitu loh. Ya emang itu bagian dari taktik sih kayaknya. Ini kebetulan gamenya bareng sama Milan Atalanta juga sih ya. Iya. Kepecah nontonnya. Dan lagi-lagi gue ngeliatnya Lautaro tuh kayaknya udah dalam berapa pertandingan terakhir tuh gagal manfaatin peluang-peluang yang dia dapet gitu. Kayaknya emang udah kakinya mau pindah itu, Mas. Ya. Kakinya mau pindah ya. Ya ada masa-masanya lah striker begini ya. Cuman ya bahaya juga kalau Inter terlalu tergantung sama Lukaku gitu atau Hakimi gitu. Padahal Lautaro tuh lagi saat-saat kayak gini justru dia dibutuhin gitu. Terus lagi-lagi Rodrigo De Paul ya, mainnya oke. Ya, lumayan biasa. Makin kesini malah makin kelihatan dia tuh di atas teman-temannya yang lain ya, kelihatan banget gitu loh, mencolok kalau menurut gue sih. Tapi kayaknya kalau misalnya merhatiin Udinese gitu ya, emang cuma De Paul doang yang paling banyak dilanggar. Ya dia yang paling banyak. Mungkin dia ini ya, salah satu pemain yang paling banyak dilanggar kali di Serie A ya. Mungkin ya, karena memang juga. Kalau dari statistik dia salah satu pemain yang paling banyak ngasih umpan ke kotak penalti, umpan ke temennya. Yaitu berarti progresif pas ke wilayah lawan itu emang dia benar-benar jadi nyawa. Dan lagi terusnya juga cabut resmi. Nama itu dia pakai Udinese ya.
Ya 0-0, nggak ada yang bukan nggak ada yang menarik. Yang menarik sih menarik ya, cuma karena pertandingannya keras gitu. Conte dikenain kartu merah, terus banyak pelanggaran segala macam. Tapi Inter tetap gagal ngambil poin penuh. Nah, nextnya pertandingan selanjutnya itu ada Fiorentina Crotone. Nah ini menang juga Fiorentina Indonesia. Mulai nih prediksinya Romji ngaco nih. Gue megang mana ini ya? Crotone ya kalau nggak salah. Crotone lu. Prediksi gue di Crotone hancur berantakan nih. Yang benar cuma tapi Roma, di kolom komen Poli ya. Ya nantilah kita bahas kalian. Crotone ya, buat Crotone Indonesia ya udahlah, memang nggak usah ngayal lah. Ya, ini Bonaventura bikin gol pertama. Iya. Iya, golnya di tendangan volley ya. Gus gol ya. Terus Fiorentina tuh ngelepas pemain lagi nggak sih? Apa beli ya? Kokorin ya. Terus Kevin Malcu itu jadi atau enggak sih? Itu juga iya. Itu loan itu. Si Paul Lirola kan juga udah cabut soalnya. Iya. Dari 2-1 ya gol. Lagi Vlahovic nih ya. Vlahovic lagi bagus. Kayaknya sejak rumor Fiorentina datangin striker, dia jadi kayak terpacu lah. Bagus sih. Oke, lanjut. Ada Juve Bologna, ini juga sesuai prediksi sih, maksudnya bakal menang. Sebenarnya Juve nggak menang nggak dengan mudah sih kalau gue lihat ya. Sebenarnya bisa lebih banyak justru golnya, cuman bisa 2 gol, dan gol Arthur itu juga deflect. Ya, deflect. Terus golnya, nah lagi-lagi McKennie kalau nggak salah dia nggak main dari awal deh kalau nggak salah. Main dari awal ya? Main dari awal. Tapi pas dia diganti memang ini. Ya Juve juga udah nggak ngincer gol lagi sih, dia diganti menit-menit berapa itu? Menit 90-an. Iya. 90-an nih. Tapi ini kayaknya memang kelihatan sih kalau duet gimana? Gelandang yang lumayan oke ya. Maksud gue, selama ini kan Pirlo suka bongkar pasang tuh di gelandang. Kadang Rebiot, kadang Ramsey. Kayaknya ini Arthur sama McKennie sama Bentancur lah. Tiga ini. Iya. Kayaknya udah lumayan oke Mas ya. Buat pembagian perannya gitu. Iya. Ya Bentancur yang lebih jadi pemain jangkar, sementara Arthur yang lebih ke membagi bola, dan McKennie yang box to box-nya. Gitu kan. Itu udah emang udah cocok gitu. Paling ya dia kalau mau ngorbanin agak-agak ngorbanin kreativitas sih, karena di situ nggak ada pemain kreatifnya kan. Ya paling kalau dia mau nurunin pemain kreatif ya kayak Ramsey dimasukin gitu. Ya cuman kemarin eksperimen Pirlo pakai 4-4-2 ya secara basic shape-nya gitu loh. Cuman pas tanding itu gue ngelihatnya malah kayak kadang-kadang 4-3-3, kadang-kadang jadi 3-5-2 gitu loh. Jadi memang, atau bahkan kadang-kadang ninggalin 2 back di belakang, si Bonucci, Cialini, terus wingback itu semua gitu loh. Bernardeschi sama McKennie-nya ke dalam. Kulusevski ngelebar, Ronaldo masuk ke tengah. Jadi memang filosofi yang secara fungsional ya, sepak bola secara fungsional yang Pirlo bilang, dan itu memang udah diterapin berhasil sama Juve nih, walaupun belum terlalu komplit kayak Bayern Munchen. Bayern Munchen kan juga pakai konsep yang sama kan. Iya. Cuman Juve nantinya sih bisa begitu ya kalau gue lihat sih, kalau memang bicara ya. Halo? Ya. Oh masih ya? Gue kirain udah habis. Iya. Ya itulah pokoknya intinya. Lupa gue jadinya kan. Oke lanjut ya. Ada Genoa Cagliari. Ini ditonton berapa juta orang nih? Wah ini sampai pada ngelanggar protokol Mas. Cuman mau rebutan asis. Oh iya.
Dan Destro ngegolin lagi. Gila. Lagi-lagi Gondes. Gokil dia. Dan ini gue salah lagi prediksi gue, San. Gue draw lagi. Dan nggak si jelas ya. Shomurodov main lagi dan ya seperti biasa main bagus. Ya, Shomurodov main bagus sih, memang menarik ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Verona Napoli. Ini kacau sih. Gak jelas ini Napoli beneran. Sekali lah. Itu Napoli kan, Rom? Napoli gua. Gak jelas. Kelas Verona. Lagi mencuri perhatian. Dan kayaknya bakalan balik ke Inter nih dia nih. Lumayan lah daripada Kolarov sama Perisic. Kayaknya Perisic cabut deh. Mendingan ganti dia sih kalau masih Conte pelatihnya. Iya. Si Zaccagni golin ya? Golin lagi. Sama Anthony Barak. Ya emang Verona ini gimana ya kalau Verona ya? Itu dia punya pemain-pemain yang menurut gue nggak yang paling bertalenta banget gitu, tapi berfungsi semua gitu. Si Antonin Barak kan ya biasa aja kayak yang rada-rada kaku gerakannya gitu, tapi dia sering bikin gol gitu. Emang si Ivan Juric bisa ngeramu tim ini aja sih kalau gue bilang. Sekarang Verona poinnya 30 loh deh. Maksudnya sama Milan di puncak klasemen tuh cuma beda 13 gitu. Dia kan sama 4 besar juga mereka nggak gitu jauh gitu. Bisa kuda hitam juga sih, tapi ya gimana ya, tergantung ntar Kevin Lasanya nih. Sebenarnya kalau sama peringkat keempatnya nih Juve. Cuman kan Juve masih ada utang 1 pertandingan. Jadi kalau let's say asumsi Juve di pertandingan yang tabungannya ini menang, beda poinnya sama Verona tuh 9. Itu peringkat keempat. Oh ya, sorry, Verona 28 poin, sorry. Enggak, ya Verona 30. Benar 30, cuman benar 30 ya. Benar 30, cuman kan Juve-nya karena masih ada utang. Nih asumsinya kalau di utangnya Juve menang gitu mesti jadi 9 poin. Iya. Iya. Cuman ya mereka bisa lah saingan ke zona Eropa. Bisa sih. Ya mengejutkan ya buat Napoli ini. Gattuso memang angin-anginan sih ya. Kadang-kadang nih kira-kira posisi Gattuso masih aman nggak nih menurut kalian? Ya kemarin ada peringkat 6. Kemarin si Laurentiis ngeluarin statement kan, Gattuso masih aman. Ya iya benar. Tapi kita tahu sendiri kalau udah presiden gitu, biasanya dipecat nggak lama lagi. Ya kayak si Giampolo waktu itu kan sempat dibilang begitu juga sama si Cairo kan, aman gitu. Nah, tapi yang ngejutin malah si ini kan Mas, Di Francesco malah diperpanjang loh bisa kalah. Nah, iya sih. Gue bingung tuh kalau gitu. Nggak jelas gitu ya. Oke. Lanjut ada Lazio Sassuolo. Ya sesuai prediksi gue megang Lazio emang bilang. Cuman Assassin ya gue sebagai Assassin sedih. 2-1 ya. Caputo ya. Akhirnya ada lihat nama dia lagi di papan skor anjir. Iya. Tapi habis itu langsung dibalas 2 gol sama Lazio ya di menit 25 dan 71. SMS sama Immobile ya lagi-lagi. Immobile bener ya, kan yang pas di preview kan gue bilang nggak ada Locatelli ya Sassuolo ya. Locatelli ada. Ada kok. Ada bisa dihampir full team. Berardi yang nggak ada. Lazio-nya yang nggak full team. Lazio-nya yang nggak ada Alberto. Iya. Berardi nggak ada Berardi. Iya, Sassuolo nggak ada Berardi. Caicedo dimainin, Muriqi pada main babak kedua semua sih. Parolo loh. Iya, yang main Parolo. 2-1 kipernya Reina ya masih. Yes. Masih. Oke, terus pertandingan terakhir nih Parma Sampdoria 2-0. Gue megang Sampdoria San. Bener gua. Oke. Yoshida sama Balde 2-0. Ya nih Parma masih belum menunjukkan performa yang berubah lah. Bisa dibilang belum berubah nih. Belum. Tapi cukup ini. Parma cukup aktif juga di Mercato ini sebenarnya. Lumayan banyak pemain. Zirkzee katanya udah deal nih, personal. Joshua Zirkzee Munchen. Ya, ini Conti juga udah main kemarin.
Terus mereka kayaknya mau ngedatengin satu center back lagi sih harusnya sih. Cuman ya belum tahu siapa. Sama mungkin butuh satu striker lah. Kayak si ini nggak pernah kelihatan lagi ya. Bukan nggak pernah kelihatan sih. Nggak pernah bikin gol lagi nih. Udah lama ya. Nggak cocok itu si Cornelius gitu. Kayak waktu itu kan akhir musim kemarin tuh kayak sempet ngeri gitu. Apa karena Kulusevski ya? Iya, nggak ada Kulusevski. Iya ya. Sekarang ya Karamoh yang jadi ininya yang gantinya ya belum cukup lah. Udah ya. Torre Grossa nggak golin lagi ya. Yaudah. Itu review Giornata berapa? 19 ya? 19. Benar 19. Berarti sekarang kita masuk ke preview. Sambung Copa dulu gak? Copa. Oh iya, Copa dulu deh baru preview ya. Yaudah. Boleh. Ya mumpung abis review Giornata 19 kalian aja nih. Kemarin nih di tengah pekan kan ada Coppa Italia ya, perempat final. Nah kalau udah perempat final gini udah banyak tim gede kan yang main. Langsung ada derby dalam Madonina. Panas, membara. Yes, man. Itu baru derby, men. Itu disorot media seluruh dunia, cuy. Derby paling lengkap nih dalam beberapa tahun terakhir nih. Ya. Ada comeback, ada keributan, ada kartu merah. Ada pergantian wasit. Nah, itu. Sadis ini. Kok bisa ya wasit diganti ya? Apa alasannya? Hamstring, cuy. Ya, hamstring. Oh, hamstring. Wasitnya juga jadi terlalu semangat nih ke bawah sama intensitas pertandingannya kayaknya. Iya. Tapi emang mainnya lumayan cepat sih, Mas. Iya, cepat mainnya. Dan sebenarnya gue lihat di pertandingan itu juga sebenarnya Milan tuh nggak kesusahan sebenarnya ngadepin Inter, bahkan bisa gol dari open play, sedangkan Inter tidak. Tapi memang karena faktor tensi tinggi, panas gitu ya di sebelum babak pertama selesai sampai akhirnya Ibra kena kartu merah, itu kelihatan sih mentalnya Milan rada goyang dan harus menyerah dengan penalti Lukaku dan tendangan bebas Eriksen yang keren banget. Sekalinya bikin impact si Endro. Sekalinya bikin impact malah pas lawan Milan. Tapi gue udah bilang, bro, gue bilang Milan kalah di pertandingan ini, sumpah. Karena biar fokus di Serie A. Serius, karena gue nggak mau Milan menang malah. Fokus Liga aja udahlah. Ya. Tapi ini namanya derby ya. Maksudnya pemain ya namanya juga derby ya. Ini mau di ajang Copa atau Liga, ini pemain tensinya tetap tinggi gitu. Tetap. Nggak ada pikiran untuk ngalah gitu dua-duanya kayaknya. Ngotot. Ya dan banyak isu ya setelah itu ya, dibilang Ibra melontarkan kata-kata rasis padahal belum tahu benar atau enggak gitu kan. Terus Lukaku juga sampai ngomong I shot you in the head, itu juga cukup serem sih sebenarnya ya ngomong kayak gitu. Gue kalau Lukaku marah depan gue agak berani gue. Ya, oleh Ibra lebih serem aja mukanya. Hah? Kenapa? Ibra gue ngeliat Ibra emang takut gue beneran. Apalagi pas diajak ribut, kata Ibra kenapa nggak di sini? Takut. Kenapa nggak di sini? Anjing. Iya, dia punya basic ini. Punya basic taekwondo. Mukanya itu sabuk merah itu Lukaku. Aduh, hati-hati dah. Terlepas dari itu semua, semoga ya derbynya tetap apa ya? Nanti kan ada final lah istilahnya ya di derby terakhir di Liga tuh. Iya, trilogi sih, kayak trilogi. Ya semoga tetap seru juga sih, tensi tinggi lagi, cuman jangan sampai ada ribut kemarin lah, mesti ribut yang berlebihan gitu. Iya. Menurut gue sih kurang derby kemarin cuma 1. Nggak ada penonton. Iya, kalau ada penonton sih kacau itu. Oh iya. Dar. Bisa ada flare merah biru lagi tuh, kayak Rui Costa sama Materazzi lagi tuh bisa jadi. Bisa, apalagi ada kejadian-kejadian kayak gitu kan. Iya, makanya pasti panas itu. Ya udahlah. Meskipun di luar lapangan ada sih pasti. Pastilah chaos mah. Karena ada konvoy ya Mas ya. Terus paling ya aspek di luar itu ya, aspek permainan lah, dari aspek permainan. Sebenarnya Milan
bisa nunjukin bahwa mereka bisa langsung bangkit gitu habis kalah telak dari Atalanta kan, terus langsung derby. Tapi beda gitu. Beda antara waktu yang ditunjukin waktu lawan Atalanta sama pas derby, itu cara mainnya beda, semangatnya beda. Sudah ada Salamakers mas masalahnya. Iya juga sih Salamakers. Benar. Iya gitu. Paling itu aja sih kalau catatan kalau buat Milan ya. Kalau buat Inter ya lagi-lagi menurut gue itulah masih tergantung sama kayak Lukaku gitu, dan ya itu kembali lagi Lautaro yang harusnya bisa diharapin step up di game-game kayak gini, itu juga kembali gagal nyetak gol. Lumayan banyak dapat peluang sebenarnya Lautaro kemarin tuh. Dan ya. Mas Tata mainnya keren Mas Tata. Nah, Tata Rusano tuh gila mainnya. Keren. Panggilannya Kang Tata cocoknya. Ternyata selain dia mirip Maldini, ada kelebihannya juga dia. Ya Maldini. Tapi di derby kemarin menurut gue ini Mas, kelebihan Inter yaitu kedalaman skuadnya dia lebih bagus. Iya. Pas masalahnya pergantiannya tuh jomplang banget pergantiannya Milan sama Inter. Kan Milan ganti pemain yang masuk Kronik sama Casilejo. Iya. Giliran Inter yang perganti pemain Hakimi sama Eriksen. Kalau masih kalah juga masih kebangetan sih Inter. Iya. Ya, oke, itulah. Itu di derby Milan di Coppa ya. Terus lanjut lagi ada pertandingan Juve Spal ya 4-0 ini sih. Ya memang ya udahlah itu. Walaupun nurunin pemain muda ya. 2-3 Juve ya. Terus 4-0 meyakinkan Morata, Rabota, Kulusevski dan Chiesa. Ya, nanti Juve bakal ketemu Inter. Wah, iya. Keras. Terus Atalanta Lazio. Wah, ini seru ini. Seru. Emang Atalanta nih. Ya, Atalanta kacau nih. Padahal kondisi udah 10 orang pas 2 sama, tapi malah bisa bikin gol lagi 3-2. Ya. Kacau ini tim. Bisa dibilang dua-duanya nggak mainin squad terbaiknya dari awal sebenarnya. Tanpa Derun sama siapa lagi sih? Hatebur. Terus depannya dia Muriel dari awal ya, bukan Zapata. Iya. Maksudnya nggak yang full squad banget gitu loh. Di Lazio sendiri ya juga sih, nggak Immobile masuknya di babak kedua, sama Korea juga masuknya di babak kedua. Murici. Ya Atalanta juga main gitu. Bahkan Atalanta nggak ada Ilicic ya, nggak main ya Ilicic. Tapi ada Mirancuk sama Malinovski. Iya. Nah itu Malinovski sih gawat. Iya. Malinovski parah. Ya inilah Atalanta. Maksudnya ini sebenarnya ada satu statement juga sih buat ke klub-klub lain kalau yang gue lihat ya. Maksudnya lu dengan ya squad yang nggak banyak bintang lah bisa dibilang, bahkan Papu udah cabut ya cuman Ilicic gitu loh, dan sisanya tuh pemain-pemain yang mungkin kita bisa bilang itu pemain bukan yang bintang gitu loh, maksudnya pemain biasa aja gitu, tapi gaya main memang menjadi faktor utama sih. Dengan squad kayak gini aja bisa menang lawan Lazio yang ya sebenarnya kalau ngomongin individual banyak pemain Lazio yang di atas rata-rata pemain Atalanta kalau menurut gue gitu loh. Ini sebenarnya duel dua tim yang lagi menanjak performanya nih. Iya. 3-2 ya. Lanjut. Berarti semifinal siapa aja tuh? Iya, satu lagi nih ya. Nih, lagi dia nih. Perjuangan rakyat harus itu dia tadi di tangan. Karena kan gue bilang karena ada ancaman Gattuso itu kan. Isu-isu Gattuso mau diganti kalau kalah. Iya. Iya. Sebagai tim yang menolak Omnibus Law, tentu saja Spezia tidak ingin ada pemecatan pelatih. Makanya ya udahlah. Tapi udah kalah 4-0 duluan kan? Iya, udah 4-0 duluan. Iya, udah kalah duluan.
Nah ini nggak begitu ini ya. Terus jadi ya semifinal jadi ada Inter, ada Derby d'Italia lagi sama Atalanta Napoli. Nah, seru nih Coppa nih. Seru dan udah pasti finalnya itu antara dua tim tradisional akan ngelawan tim yang bisa dibilang tim yang kuda hitam ataupun tim yang penantang tradisional nih yang akan ketemu di final. Seru sih. Dia mainnya 2 leg Mas ya? 2 leg. Nanti semifinal. Nah itu semifinal tuh 2 leg. Ya. Sebenarnya tricky juga ya. Ya makanya gue sih senang Milan gak lolos justru. Ya, ini bakal diuji lah nanti. Karena Februari dua-duanya mainnya. Oh iya. Jadi udah. Langsung aja preview. Preview ya. Pertama ada Torino Fiorentina di Serie A ini ya. Serie A ini Giornata 20 ya. Giornata 20. Ya. Lagi-lagi Torino jadi pembuka nih, pertandingan pembuka nih dengan kemarin pelatih barunya pas lawan Benevento itu dramatis itu ya. Iya. Malam ini berarti ya? Ini malam ini ya Torino Fiorentina ya? Di 245. Iya jatuhnya pagi ini. Pelatih baru siapa namanya kok gue lupa mulu sih? Davide Nicola ya. Nih ya kita nggak tahu lah ya gimana. Lawan Benevento kemarin juga masih kesusahan. Harus menang, harus gol menit akhir ya si Jaja ya. Iya. Mang Jaja dan nah kali ini menghadapi Fiorentina yang masih nggak tahu sebenarnya udah bisa dibilang bangkit apa belum. Gak jelas berdua jadi susah. Gak jelas juga bener. Susah ini bener. Ini tergantung prediksi Anda, Bu. Ini tergantung prediksi gue lagi-lagi ya. Ya kalau gue sih feeling kayaknya ini menang Fiorentina deh. Menang Fiorentina. Ya gue sebaliknya nih, kayaknya menang Torino. Gak tahu, lihat aja. Karena ini ada chemistry, udah mulai ada chemistry si Fiorentina. Seperti Anda seri Bung Iksan? Iya, saya imbang. Oke, lanjut. Terus tadi Torino Fiorentina, terus ada Bologna Milan langsung jam 9. Nah, jamnya bersahabat nih. Iya. Malam minggu ya. Kalah kemarin ya. Iya. Dan tentunya nggak mau lagi kalah kecolongan lagi di pertandingan ini lawan Milan. Lagi-lagi Milan harus ambil sih. Harus ambil game ini. Harus ambil. Kalau nggak bahaya justru. Milan belum pernah full tim banget ya. Ini ada lagi kan cedera. Kier. Brahim. Aduh. Hakan masih belum bisa main juga sama Benacer kemungkinan. Nah, kemungkinan katanya main antara pilihannya Krunic atau si Daniel Maldini. Pilihannya. Buat gantiin posisinya dia sama Calhanoglu yang absen ya. Iya. Atau mungkin juga ada opsi lain sih, Leao jadi ada ini ya. Gue belum lihat Pioli make ini sih, kayak plan B-nya dia formasinya gimana gitu. Iya, kalau lihat dari squad sekarang sih, kalau misalnya dengan 2 cedera itu, kayaknya mendingan Milan pakai 4-3-3 lagi sih, cuman asal shape-nya aja, cuman gaya mainnya tetap sama. Kayaknya yang paling ini 4-3-3. Cuman kalau 4-3-3 apa karakter gelandang-gelandangnya tuh cocok ya. Kalau Casey soalnya tuh kalau di 4-3-3 tuh nggak sebagus kalau dia main double pivot sih. Double pivot ya. Cuman berarti mau nggak mau tonalinya harus jadi sedikit lebih advance. Ya dia kan sebenarnya kan regista jadul banget ya, di playing banget ya yang di dalam mainnya. Ya cuman kalau mau lagi-lagi eksperimen, ya cuman yang bisa jadi anchorman ya antara Casey atau Meite doang sih yang bisa. Tonali mah menurut gue malah nggak bisa deh kalau jadi anchor. Dia memang tipe advance. Tonali kayaknya cedera juga deh Tonali cedera juga ya. Tapi kalau di 4-2-3-1 pun sebenarnya ada opsi lain juga sih Mas. Kalau gue pribadi ngeliat ada 2 opsi. Satu, Leao yang ngegantiin posisi itu. Karena dia cukup lumayan versatil juga nih di depan gitu loh. Leao dan kirinya Rebic, kanannya ya Castillejo atau Saelemaekers, depannya Ibra, atau justru ya di belakangnya Ibra itu yang Mandzukic langsung. Iya, bisa. Jadi atau nggak jadi kayak 4-2-2-2 gitu loh mainnya. Iya, 4-4-2 lah kalau enggak.
Iya. Kabar baiknya sih Benacer udah bisa main, cuman ya nggak tahu dari awal atau enggak ya. Udah ikut training lah maksudnya. Cuma nggak tahu diturunin dari awal atau enggak. Ya gue jelas megang Milan lah ini mah. Oke. Iya. Terus lanjut Sampdoria Juve. Berarti dia bolonya udah gampang gitu aja. Ini Crotone Genoa nih. Oh, gue juga masih yakin Milan lah kalau ini. Oke. Crotone Genoa, Rob. Grande Partita nih. Sampdoria Juve dulu nggak sih? Oh, bukan. Crotone Genoa dulu. Dia ada 3 game. Ada 3 game yang bareng. Di sini kalau Crotone Genoa tanggal 31. 31 jam 9. Oh, belakangan ya malah ya. Oh iya, Mas. Besok malam Minggu Milan. Ya Milan tuh besok malam. Iya, barengan nggak? Terus jam 12-nya langsung nyambung Sampdoria Juve. Oh, Sampdoria Juve langsung. Sampdoria Juve. Oke. Sampdoria Juve. Nah, ini tricky nih sebenarnya nih. Iya, Inter juga kalah di sini nih, main di sini. Iya, makanya tricky juga nih. Nah, ini suka Ya, ibaratnya Ranieri itu kan kayak master ya, dia di antara pelatih-pelatih muda gitu. Dia tahu banget sih kayaknya cara untuk menanggulanginya gitu. Tapi di pertandingan pertama tuh menang Juve kan ya kalau nggak salah. 3-0. Iya. Kan? Iya, yang debutnya Pirlo. Ya gue rasa sih Pirlo masih bisa menang sih di sini. Maksudnya mengulangin lagi menang. Ngulangin Juve. Juve lah gue ada. Gimana? Oke. Ya, Sadit? sama gue sih juga dengan pertimbangan lagi-lagi kualitas individu pemain ya Juve masih lah. Terus lanjut Inter Benevento nih, wah tuh yang pertama 5-2 apa ya 5-2 ya kalau nggak salah ya di kandang Benevento. Sekarang mainnya di kandang Inter. Wah ini sih Inter. Iya bisa ngulang lagi apa? Inter kayaknya bisa menang banyak nih. Soalnya ini masih ada hawa-hawa emosi derby mas. Bisa jadi, udah gitu kan motivasi kan. Motivasi ya, untuk terus gila lagi nih mainnya. Iya. Terus untuk nempel Milan di peringkat 1 itu pasti motivasi banget. Mereka harus terus menang. Ya di UKS mana? Gue sih Inter ini. Di UKS juga ya nggak ada sih Inter namanya cedera kecuali Majiko dan Ambrosio. Inter kayaknya pemain-pemainnya relatif fit lah gitu di sepanjang musim ini. Letizia masih belum bisa main di Benevento. Sama suspend. Iya, ya enggak. Berarti ada Benevento ya, Bung? Benevento. Di Inzaghi. Oke, Mas Adit Inter. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih pertandingan rakyat lagi Spezia Udinese. Dia kembali lagi turun ke lapangan hijau Spezia dengan membawa semangat yang sama, semangat perjuangan. Sampai 90 plus. Luar biasa. Nyerang mulu. Belakangnya bodo amat tuh. Ya, kalau di meja UKS-nya nih ada Mattiello, Zola masih belum bisa, Piccoli. Hamstring ya. Iya. Tinggal Galabinov striker-nya. Galabinov tuh bekas pemain Udinese kan ya kalau nggak salah. Pernah Udinese. Di Udinese sendiri ini tanpa Kevin Lasagna ya. Iya. Ada Llorente tapi. Beda karakter sih kalau ngomongin itu by the way ya. Lasagna tuh cepat loh. Jamie Vardy-nya IPL kalau kata Mas Adit. Gue setuju itu. Nah, Llorente ini kan si cepat larinya gitu loh. Iya. Kayaknya bakalan ada gaya main yang berubah. Kayaknya bakal mainin bola atas lebih banyak gak sih? Iya. Ya dengan fisiknya Llorente gitu ya. Ya kalau enggak ya paling yang main tuh kayak si Okaka dulu paling. Okaka dulu Feo. Cedera gak Puseto? Kalau di meja UKS sih ada dia cedera. Jajalo, Forestieri, Prodel nggak tahu nih gue Prodel ya. Cuka sama Samir. Samir bagus tuh backnya.
lumayan lah. Ya itu suspend dia cedera. Udinese Bisa lah ini. Ngejutin lah tuh kadang-kadang emang mainnya disiplin banget. Ya Udinese menurut gue yang paling disiplin sih mainnya, tapi gue tetap kayaknya kalau pertandingan ini, mohon maaf nih Spezia Indo, gue megang Udinese ini. Justru saya senang kalau ada yang Udinese, Bu. Iya. Oke. Mas Adit apaan? Gue yang Spezia ini. Ini mereka mulai pro. Di klasemen poinnya sama nih. Di klasemen poin Udinese sama Spezia sama ya. Ini jadi pasti pertandingannya seru sih pasti. Kedua-duanya pasti ngotot menang nih. Iya, sama-sama 18 poin ya. Oke, lanjut Grande Partita ini Atalanta Lazio. Oh iya. Terulang lagi, ya. Ketemu lagi. Kayak Roma Spezia. Nah, kali ini juga Atalanta Lazio berulang. Iya. Ini kayaknya bakal lebih lengkap lagi skuadnya. Mungkin Ilicic main. Disimpan kan ya kemarin pasti. Ya. Oh ternyata kalau Hateboer itu cedera guys, bukannya kemarin nggak dimainin karena Copa, karena cedera dia, masuk UKS dia. Gosens juga suspend, jadi waduh kanan kirinya nih bakal main siapa itu Mujika anjir, si gregetan gua kalau lihat dia. Terus kirinya siapa berarti kirinya dia? Ya nggak tahu juga ya udah. Ya itu Meli. Atau yang itu bek kanan ya, yang dari Valencia B itu. Pico atau Cini itu kanan ya kalau nggak salah. Iya kanan dia. Ya udah di Lazio sendiri nggak ada yang nama-nama tim inti yang cedera ya, paling cuman Cataldi, Felipe sih, Proto sama Strakosha sih masih belum bisa main. Ya ada Musakio dia. Bakalan ya. Bisa jadi debut nih. Anjir. Masa debut langsung lawan Atalanta lagi. Kemarin terakhir main lawan Atalanta. Terakhir lawan Atalanta debut Atalanta digulung lagi nih jangan ya. Aduh. Ya kalau gue sih tetap ini mega, apalagi kemarin aja Atalanta nggak full squad banget. Bisa menang ya, nggak ada Ilicic, tapi ini nggak ada Gosens Hateboer sih. Bingung juga sih ini gue sebenarnya. Yakin dong Bu. Kalau Atalanta lagi diragukan malah benar. Atalanta. Oke, Lazio. Seri lah kalau gue. Lanjut. Ada next Cagliari Sassuolo. Wah ini assassin. Ayolah comeback lah. Masa dari kemarin terpuruk sekali mainnya. Semenjak dibantai Atalanta mentalnya hancur. Ya ini kehabisan bensin nggak sih ini? Sassuolo. Mungkin. Tapi sebenarnya dia nggak begitu tinggi loh intensitasnya ya mainnya gitu. Secara pressing gitu-gitu nggak yang sengotot Atalanta, tapi kenapa ini kayaknya masalah, atau kalau gue ngeliatnya dua sih. Satu memang koordinasi di belakangnya itu malah jadi tambah berantakan. Yang kedua De Zerbi ini kehabisan variasi lah. Kalau menurut gue nih ternyata ini ujiannya buat De Zerbi sih kalau menurut gue. Bisa nggak dia nih ngeracik lagi yang berbeda gitu loh. Karena permainannya jadi kayak semakin kebaca gitu. Iya, benar. Dan kalau dari sisi ini ngomongin sedikit statistik ya. Sassuolo ini kalau dari expected goal against, expected kebobolan, itu dia harusnya kebobolan 30,9, tapi kenyataannya dia kebobolan 29. Jadi tipis menurut gue sih ini ada performasi konsili yang lumayan sih. Jadi walaupun sering digempur, tapi karena performa kipernya lumayan ya dia masih bisa bertahan gitu. Dan kalau expected goals-nya Sassuolo itu 26,33, sementara gol yang dia udah cetak tuh 32. Artinya sebenarnya ini tipe tim yang bisa manfaatin peluang, walaupun peluangnya bukan peluang matang ya. Dia bisa bikin gol gitu emang, dan hampir semua pemainnya. Tapi dengan catatan kalau mereka dalam performa terbaik atau kondisi terbaik lah. Ini masalah kondisi terbaiknya ini nggak muncul aja gitu. Lawan tim Berarti gitu. Kelihatan sih Mas. Gak ada Berardi ya? Iya Berardi absen ya.
Ya berarti Berardi, terus aspek mental juga sih berarti ya. iya, mental dan ya De Zerbi juga yang gue lihat sih dia kurang ada variasi lagi gitu loh buat coba ngerubah-rubah gaya mainnya masih sama gitu. Iya. Ya Berardi, Romagna sama Borabia tuh nggak bisa main. Kalau di Cagliari, Nandes kena suspend, lah. Terus ada Marco Rock cedera, sama Farago. Terus Iya. Dia sama Lufombo, si kenal gue. Oke, lanjut. lo apaan Ada gitu? ini. Oh iya, gue Sassuolo dong, Assassin, men. Soal Mas Adit. Ini gue kayak seri nih lihatnya. Ya udah, kali hari. Oke. Lanjut, ini Grande Partita ya, yang bakalan ada banyak pelanggaran protokol COVID nih demi nonton ini. Crotone Oh Genoa. ini. Oh iya. Ya. Wow. Di kandang Crotone lagi, aduh. Gua sih sulit ini. Draw nih. Buat Crotone Indonesia, aduh. Gimana Draw, Junior Mesias? Ya, Junior Mesias ada Messi dalam Mesias gitu loh. Jadi gue masih bisa yakin ini seri sih, cuman bakal ada gol gitu loh, maksudnya entah 2 sama atau gimana gitu. Seru lah nih pertandingan ketat. Apalagi dengan pemain ke-12-nya Crotone, yaitu lapangannya sendiri. Jadi bakal menarik. Oh, Mesias nggak main, Mas. Aduh, parah. Oh, nggak main lagi. Waduh. Udah ya. Aduh, Messinya cabang Itali nih, aduh. Ya, tapi di Genoa juga nggak ada Zapata, Birasi sama Casata. Wah, di Crotone banyak nih. Cigadini nggak main, Mesias nggak main. Waduh, sulit ini. Ya, tapi draw lah, bisa lah. Ini apa ngomongin statistik lagi, expected kebobolan Crotone itu 34,51. Tapi kebobolannya Crotone itu 43. Artinya harusnya nih defense mereka bisa berbuat lebih baik lah gitu. Cuman ya berarti emang kelihatan banget performa defense-nya lah yang jadi kelemahan. Masalah. Padahal kalau kipernya lumayan sih, si Alex Cordas tuh lumayan bagus. Gak jelek loh sebenarnya. Dia pekerja keras banget itu karena backnya pada. Nah iya, dia terlalu kerja keras jadi. Oke, berarti Mas Iksan Genoa saya. Iya, gue juga lebih condong ke Genoa sih kayaknya nih. Oke. Gue doang yang draw nih berarti. Oke. Lanjut. Napoli Parma. Ini Napoli harus ngambil. Iya. Ya, tapi kadang-kadang Napoli tuh suka, ya itulah, sekalinya menang tuh telak gitu loh, tapi sekalinya diprediksi akan menang, ya minimal menang nyaman, malah kalah gitu loh sama Fiorentina sama Verona lah, nggak jelas, kalah 3-1. Gol cepet doang. Habis itu kegulung. Tapi kali ini sih bisa sih, karena Parma juga masih kuat carut-marut juga gitu loh, walaupun pelatih baru rasa lama, tetap aja sih kalau menurut gue masih belum ada ininya, chemistry-nya. Kayak ngulang lagi gitu loh. Iya benar. Ya emang gimana ya Parma? Gue sih malah khawatir Parma degradasi nih kalau mainnya kayak gini terus. Iya juga sih. Krim tradisional. Kasian presidennya ya. Presiden barunya. Cross. Iya. Ya kalau gue sih Napoli. Di Parma deh. Oke. Gue juga Napoli sih ini. Oke. Next, ini pertandingan semoga tidak ada yang salah masukin umur ya, Roma Verona. Jangan sampai kalah WO lagi. Mainnya di mana nih? Mainnya di Roma nih sekarang. Oke. Ya, kayaknya nggak bakal ada. 3-0. Iya. Kedua ganti pemain 6. Ya, kedua ganti pemain 7 apa 6 itu udah nggak jelas itu. Kacau ini. Nih semoga nggak ada salah masukin umur lagi ya. Ya, kalau nggak ada permasalahan itu harusnya Roma bisa lebih baik lah ya. Ya. Tapi di meja injury biasalah di UKS itu. Mkhitaryan kemungkinan nggak main, Pedro masih belum. Mkhitaryan nggak main. Kemungkinan nggak main ya, nggak tahu sih. Di Verona sendiri
Benassi, Veloso, Vieira, Sturaro cedera. Magnani, Caspen, dan Ruik. Nah, tapi ini ada Kevin Lasanya debut nih kemungkinan ya. Iya. Pengen lihat sih. Bisa. Jam bersahabat sekali, jam 3. Ya, kalau gue sih di sini tetap ini bakalan seru sih, ini bakal kayak sebenarnya pertandingan di leg pertamanya yang beneran tandingnya ya, yang draw ya itu kalau nggak salah ya. 0-0. 0-0 kan ya. Cuma ini bakalan ketat sih. Waktu itu juga seru sebenarnya. Tapi kali ini gue yakin Roma menang sih karena ya main di kandang juga, dan kalau memang jadi swap deal sama Sanchez, tapi belum tentu main juga sih. Cuman ya kita lihat lah. Gue sih pede Roma menang ini. Dok, gue dukung lu, Dok. Cuman ada ini juga sih. Verona itu rekor lawan tim-tim gede itu bagus semua. Iya sih emang. Semua kan Napoli bisa dikalahin, terus kayak Milan ditahan, Inter juga ya kalau nggak salah ditahan. Juve. Iya Juve. Inter kalau nggak salah kalah. Inter menang lawan Verona sih. Iya Inter menang. Apalagi ya, Lazio juga kayaknya dikalahin. Iya. Atalanta yang kalah. Iya, Atalanta. Bukan Lazio, Atalanta. Kaget sih kalahnya sama Verona sama Sampdoria juga kalau nggak salah. Ya ini Verona punya faktor ini sih menurut gue yang bisa ngejutin kalau tiap lawan tim-tim gede nih. Apalagi Roma nggak dalam kekuatan penuh dan lagi ini ya, kondisi internalnya juga lagi belum inilah, masih belum beres lah gitu. Jadi gimana Mas Adit? Seri lah, bisa lah ini. Kalau gue mau megang Verona, ya udah gue Verona. Oke. Ini kalau misalnya Roma masih ada kesalahan administrasi lagi, mendingan fokus bikin lagu dangdut aja lah. Bubar aja udah, jadi bubar. Udah selesai. Gak ada lagi matchnya. Itu terakhir. Penutup itu ya. Soalnya nextnya udah itu Giornata tanggal 6 ada meet. Udah pas itu terakhir 10 kok. Udah. Ya udah. Oke. Cukup sampai sini aja. Cukup lah ya. Kita lihat nih. Selamat menunggu ini aja, deadline transfer nanti. Kali aja ada kejutan-kejutan. Oh ya, sejauh ini transfer baru siapa aja sih yang ini ya? Milan, Tomori, terus di Inter ya ini Dzeko Sanchez kalau jadi ya. Terus di Juve ada apa? Rovella ya? Ini kalau Rovella ya. Rovella tapi masih main di Genoa sampai akhir musim. Yang ini yang dari Bordeaux apa sih? Dari Bordeaux. Iya, ada pemain muda lah. Namanya Ake juga atau siapa ya? Pemain. Terus sama di klub Verona gitu pada lumayan aktif ya. Klub bawah. Genoa sih Kevin Strootman. Kaget juga gue bisa ke situ ya. Ya terus sama Genoa juga dapat pemain muda Juve ya. Portanova ya. Tukernya sama 2 pemain, gue lupa satunya pokoknya Portanova. Terus Brian Reynolds juga jadinya ke Roma ya. Waktu itu kan kalau nggak salah diincar Juve. Iya ditikung ya jadinya ya, karena Juve-nya nggak eksekusi akhirnya ditikung sama El Shaarawy. Rumornya, baru bilang gue El Shaarawy. El Shaarawy mau balik ke Roma, mau medical test kena COVID ya. Iya. Ini kalau dia belum positif sampai deadline bisa nggak jadi lagi nih. Iya. Oh gitu. Ya kecuali Roma mau ambil resiko nggak usah pakai medical test. Waduh, ya pasti biasanya Roma suka aneh-aneh nih. Lihat aja ntar ada dramanya. Jangan sampai ada salah admin lagi, Bang. Jangan lah. Nah. Terus siapa? Lazio udah datengin Musakio. Terus ya rata-rata Atalanta kayaknya belum ya. Nggak ada pikiran untuk ngedatengin penggantinya Papu ya, tapi ya. Yang udah resmi melepas.
Oh, dari Shakhtar itu ya? Iya, dari Shakhtar itu. Lupa gua namanya siapa. Nah, biasanya Atalanta tuh datangnya pemain aneh-aneh tapi pastinya jadinya bagus tuh biasanya tuh. Ya, Malinovskyi lah, siapa yang tahu gitu, totalnya buset. Wow. Ya, kita lihat aja nanti lah. Ya kali ya. Oke. Apa nih? Penutupnya udah gitu aja. Udah gitu aja lah Mas Iksan. Cukup sepertinya sampai di sini. Yaudah. Oke. Sampai Andro. Ya. Oke dah. Mudah-mudahan nanti bisa kita bakal bikin yang itu lagi ya. Yang ketemu langsung lagi. Dan mungkin kita mau berkolaborasi juga dengan beberapa podcast lain. Iya. Benar-benar. Ya mudah-mudahan terlaksana. Untuk sesi ini. Ciao.